Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CG Putra, channel YouTube yang selalu berusaha membagikan konten-konten yang menginspirasi dan mengedukasi kita semuanya. Pada video kali ini, Cegu ingin mengajak kita semua menonton salah satu film yang sangat inspiratif berjudul Something the Lord Made. Dan kemudian, Cegu ingin mengajak kita semua menemukan pesan moral dan kisah inspiratif yang bisa kita temukan di film ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang tukang kayu terampil bernama Vivian Thomas yang terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Film yang mengisahkan kondisi Amerika tahun 1930 yang masih sangat kental nuansa apartheid, yaitu membedakan warga negara berdasarkan warna kulit. Di sini kita melihat bagaimana orang kulit hitam sangat inferior terhadap warga kulit putih. Adegan berlanjut kepada Vivian Thomas dan istrinya, yang mana dia mengatakan tidak akan menyerah dengan mimpinya yang ingin menjadi orang sukses. Dan berkat rekomendasi kerabatnya, ia akhirnya diterima sebagai cleaning service di laboratorium seorang profesor terkenal bernama Alfred Blalock. Singkat cerita, Vivian Thomas akhirnya bekerja di laboratorium Universitas Vanderbilt yang dikepalai oleh Profesor Blalock. Namun, ada yang unik dari Vivian, karena ia senang sekali membaca buku dan ini terus dilakukannya saat waktu senggang atau sedang tidak mengerjakan tugas kebersihannya. Ia pun terkadang mencuri-curi waktu untuk belajar dan baca buku tentang anatomi tubuh manusia. Karena bakat alam yang dimilikinya, Vivian Thomas kemudian mudah sekali memahami materi yang ada di buku. Hal ini kemudian menarik perhatian Profesor Blalock. Melihat minat dan antusiasme yang tinggi Vivian dengan buku kedokteran, Profesor Blalock melihat ada sesuatu bakat istimewa pada seorang Vivian Thomas. Dan pada akhirnya, ia memberikan kesempatan atau peluang kepada Vivian untuk menjadi asistennya di lab. Cerita berlanjut ketika Vivian Thomas sudah menjadi asisten lab Profesor Blalock. Vivian kemudian mulai membantu Profesor Blalock dalam membedah beberapa anjing eksperimen. Sang profesor pun sangat terkesan dengan pekerjaan rapi si Vivian, karena memang selama sebagai tukang kayu, dia memang terkenal sebagai pekerja yang rapi dan handal. Akhirnya Vivian diberikan kesempatan untuk mengoperasi langsung anjing yang menjadi bahan eksperimen Profesor Blalock. Perlu diketahui, pada saat itu ada sebuah sindrom bayi biru yang menjadi permasalahan di Amerika dan banyak negara. Dan banyak para ahli kedokteran berlomba-lomba untuk mencari solusi atas penyakit tersebut. Di sini terlihat bagaimana ketenangan seorang Vivian Thomas saat membedah perut anjing eksperimen. Walaupun pengalaman ini adalah yang pertama baginya, apalagi ia bukan seorang dokter atau orang yang berkecimpung di bidang kedokteran. Profesor Blalock semakin terkesan dengan bakat luar biasa Vivian, dan ia merasa tidak salah telah mengangkat Vivian sebagai asisten labnya. Namun sangat disayangkan,
ada sebuah prosedur yang harus dilakukan saat melakukan eksperimen, yaitu melakukan perekaman. Tetapi itu tidak dilakukan Vivian sebagai asisten, karena memang ia tidak tahu. Hal ini kemudian membuat Profesor Blalok marah besar dan memaki Vivian. Dalam hal ini, Vivian benar-benar tidak tahu akan hal ini karena ia baru dalam sebuah eksperimen. Dan Profesor Blalok sangat marah karena Vivian melewati sebuah prosedur penting saat mereka melakukan eksperimen. Profesor terus marah dan mengumpat serta memaki Vivian, dan itu menyakitkan hati Vivian. Vivian yang kesal karena tidak dihargai Profesor Blalok akhirnya cabut angkat kaki dari lab tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya Profesor Blalok karena Vivian sudah mencatat apa yang mereka lakukan pada sebuah kertas. Dan itu sangat lengkap dan detail. Profesor Blalok akhirnya menyesal dan kemudian mengejar Vivian dan mengajaknya kembali bekerja. Vivian yang terlanjur marah akhirnya tetap jalan dan Profesor mengejarnya dan berjanji dia tidak akan melakukan hal itu lagi kepadanya. Dan pada akhirnya si Vivian kembali bekerja bersama Profesor Blalok. Profesor Blalok dan Vivian semakin intens dalam memecahkan masalah utama mereka, yaitu mencari solusi untuk sindrom bayi biru. Di sini Vivian sudah mulai berani menyampaikan pendapat atau teori-teorinya terhadap eksperimen yang dilakukannya bersama Profesor Blalok, dan pendapatnya juga banyak dipakai oleh sang profesor. Adegan berganti di mana si profesor sedang bermain biliar bersama temannya, dan temannya mengatakan mengapa si Blalok tidak menyekolahkan si Vivian. Tetapi dalam hal ini, si profesor tidak mau melakukannya karena jika itu terjadi, maka si Vivian tidak bisa lagi membantunya di lab. Dan itu tentu sangat merugikan dirinya yang sedang dalam penelitian penting. Lalu temannya mengusulkan agar si Blalok dapat mengusahakan kenaikan gaji si Vivian, karena walaupun si Vivian asisten lab, tetapi gajinya masih rendah karena status warga kulit hitam yang melekat pada dirinya. Si Vivian memang mempunyai bakat yang luar biasa. Bahkan ketika dia membedah hewan eksperimen, dia bahkan tidak melihat apa yang ia pegang, karena dia merasakan dengan sepenuh hati setiap organ-organ binatang yang ia operasi. Dan itu sangat mengesankan seorang dokter yang merupakan teman Profesor Blalok. Dia sangat terkesan dengan bagaimana cara kerja seorang Vivian. Dia sangat terampil, handal, bahkan sangat detail dengan anatomi tubuh binatang tersebut. Inilah yang menjadi alasan daripada judul film ini, yaitu Something the Lord Made, merujuk kepada sebuah ciptaan luar biasa dari Tuhan kepada seorang makhluk karena keterampilan yang luar biasa pada seorang Vivian. Adegan berganti dengan sepasang suami istri yang sedang memohon kepada Profesor Blalok tentang kondisi blue babies pada bayinya, dan mereka setuju dengan operasi yang akan dilakukan walau dengan kemungkinan terburuk, termasuk kematian bayi mereka. Hal ini membuat Profesor Blalok sangat depresi, tetapi ia tetap harus melakukannya, dan Vivian selalu mendampinginya. Tiba pada saat hari operasi besar yang ditonton oleh banyak ahli kedokteran, si profesor melakukan bedah pada bayi biru tersebut.
Tetapi karena ini operasi dalam forum ilmiah juga, dia tidak bisa membawa Vivian karena status Vivian yang hanya asisten lab, apalagi dia berkulit hitam. Tidak ada Vivian membuatnya bingung, apalagi seorang dokter yang menjadi asistennya meminta berhenti karena tidak sanggup melaksanakan operasi yang pertama kali dilakukan di dunia tersebut. Dia kemudian memanggil Vivian dengan pengeras suara. Dan ini tentu membuat orang tua dari si bayi menjadi sangat khawatir. Vivian yang dipanggil akhirnya masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Dia kemudian diminta oleh profesor untuk menyiapkan segala sesuatu untuk operasi bedah yang akan mereka lakukan bersama. Dan akhirnya si Vivian mendampingi Profesor Blalok untuk melakukan operasi. Karena ketenangan yang luar biasa dari seorang Vivian, akhirnya Profesor Blalok bisa menyelesaikan operasi pada bayi tersebut. Dan akhirnya operasi tersebut berhasil dan bayi tersebut kembali menjadi merah. Ini adalah keberhasilan pertama dan terobosan baru dalam bidang kedokteran. Dan para dokter lain sangat mengapresiasi apa yang mampu dicapai oleh Profesor Blalok. Dan dalam sebuah perayaan, ternyata Vivian yang setia mendampingi Profesor Blalok justru tidak diapresiasi oleh Profesor Blalok itu sendiri. Dan itu tentu sangat mengecewakan seorang Vivian Thomas. Sang profesor menyebutkan nama-nama asisten dan dokter-dokter yang mendampinginya, tetapi tidak sekalipun dia menyebut nama Vivian Thomas. Vivian kemudian keluar dengan rasa kesal karena tidak dihargai oleh si profesor. Ia kemudian membuang setelan jas yang ia gunakan. Dia sangat kesal dan berniat untuk berhenti bekerja dengan Profesor Blalok. Keesokan harinya, ia kemudian mengemaskan barang-barangnya dan pamit untuk tidak lagi bekerja di lab Profesor Blalok. Dan tentu ini mengejutkan Profesor Blalok. Mengapa Vivian sampai mengundurkan diri dan tidak ingin lagi bekerja di lab tersebut? Dengan tekad yang bulat, akhirnya Vivian Thomas benar-benar keluar dari lab tersebut. Walaupun dengan sangat berat hati karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat ia cintai dan sangat ia sukai. Tetapi sang istri sangat tahu bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat didambakan dan cintai oleh si Vivian. Dan akhirnya dia meminta Vivian kembali bekerja bersama Profesor Blalok. Dan tentu si profesor sangat senang karena si Vivian mau kembali bekerja bersamanya. Dan karena memang dia sangat membutuhkan keterampilan dari si Vivian. How was your trip to Europe? Well, it was very gratifying. The entire world seems to have stood on its feet for this moment in time. Dan pada akhirnya si Vivian Thomas kembali bekerja bersama si Profesor Blalok. And I would like my old position back. Dia berusaha membuang semua egonya dan mengalah dengan kondisi yang ada. Still the same self-righteous Tetapi ia tetap tekun untuk belajar
dan menjadi orang penting di universitas tersebut. About the work. Berkat kerja kerasnya, I like the work. ia kemudian bisa menjadi kepala laboratorium di Universitas Johns Hopkins, tempat si profesor bekerja. Mr. Thomas, we've got an animal going into shock here. What do we do, sir? Did you try clamping off the... Walaupun tidak punya ijazah ahli bedah, tetapi si Vivian Thomas yang nampak sudah menua ini sangat dibutuhkan oleh para dokter muda yang sedang melakukan operasi bedah. Pada saat ini, ia telah menjadi seorang kepala lab yang berdedikasi tinggi. Di saat ia sedang berada di ruang kantornya, seorang petugas mengatakan Profesor Blalok ingin bertemu dengannya. Dan pada saat ini, Profesor Blalok sudah tua dan mengenakan sebuah kursi roda. Mereka membicarakan tentang perjalanan yang telah mereka lewati, dan Profesor Blalok gambarnya diabadikan di dinding yang menunjukkan bahwa ia menjadi orang yang sangat penting di universitas tersebut. Dan pada akhirnya, sang profesor meninggal dunia. Di akhir cerita, atas dedikasi dan bakatnya yang luar biasa, si Vivian yang tidak pernah mendapat pendidikan kedokteran mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Johns Hopkins tempatnya bekerja. Dan ini tentunya membuat haru istri dan keluarganya. Dari seorang Vivian kita belajar bagaimana seorang tukang kayu dan warga kelas rendah mampu menjadi orang hebat dan disejajarkan dengan orang-orang penting di universitas tersebut. Ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan membuatnya menjadi orang yang berhasil dan diakui banyak pihak. Atas pengabdian yang luar biasa, pada akhirnya gambar Vivian Thomas juga dipajang di dinding berdampingan dengan gambar Profesor Blalok sebagai warga kehormatan di Universitas Johns Hopkins. Di sini terlihat bahwa Vivian Thomas seperti tidak percaya dengan capaian yang ia dapatkan sekarang. Dari orang biasa, dari tukang kayu, sekarang ia menjadi orang penting di Universitas Johns Hopkins. Ia kemudian terduduk dan menangis mengingat apa yang telah ia lewati bersama Profesor Blalok. Orang yang telah sangat berjasa kepadanya walaupun pernah menyakiti hatinya. Film ini diambil dari kisah nyata dan benar-benar terjadi di Universitas Johns Hopkins. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh patah semangat terhadap kondisi kita saat ini. Apapun yang kita miliki bisa menjadi sumber daya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Vivian Thomas menunjukkan dengan keterbatasan yang ia miliki, dia mampu menjadi orang penting di sebuah universitas. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang menginspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.